Tahun lalu Acer memperkenalkan line-up Swift mereka yang kali ini sudah makin apik lagi dengan improvement dari segi desain, spesifikasi, dan kali ini juga displaynya. Acer Swift 3 OLED sesuai namanya, kali ini dibekali oleh layar OLED yang mengikuti tren yang dibutuhkan saat ini. To be honest, peningkatan layar ini ditemani sama spesifikasi prosesor yang lebih powerful, yaitu Intel Core generasi ke-12 dengan sertifikasi EVO, membuat laptop ini sepertinya akan menjadi teman terbaik bagi para content creator. Halo Gopals, Ferry di sini dan ini adalah review Acer Swift 3 OLED SF314. Let's check it out. Secara desain, kali ini Swift 3 OLED membawakan estetik yang baru, namun tetap classy sesuai DNA dari Swift sendiri. Magnesium alloy masih menjadi parts dari sasisnya, ditemani dengan combo beberapa bagian polikarbonat. Karena materialnya, Swift 3 OLED masih tergolong ringan dengan bobot 1,4 kg saja, dan ketebalan yang masih bisa ditekan hingga 17,9 mm untuk sebuah laptop 14 inci. Cukup portable dan ringan, sehingga cocok untuk digunakan bagi insan kreatif yang mobile banget. Soal warna sendiri, Acer membawakan dua warna yang classy juga. Contohnya yang kita review adalah Luxury Gold, dan satu lagi yang lebih modest bisa memilih opsi Steel Grey juga. Desain ini menurut kita pribadi tidak begitu berubah signifikan, tapi also means in a good way, dimana desain Swift sendiri dari awalnya tuh sudah cukup oke. Salah satu welcome design changes-nya adalah pengecilan logo Acer menjadi di bagian atas saja, sehingga tidak terlalu obtrusif dan membuat tampilannya sangat clean juga. Bagi anak kuliahan atau anak muda, kalian bisa mengekspresikan area ekstra ini dengan hal yang biasa kita lakukan juga, seperti contohnya menempelkan stiker. Penanda bahwa ini model Swift juga masih terpampang cukup subtle di bagian bawah top covernya. Dari desainnya ini juga kita bisa melihat exhaust grill pada sudut belakangnya, yang dia akan coba kita ulik lebih lanjut juga. Kebagian konektivitas, Swift 3 OLED generasi terbaru kali ini sudah diberikan killer Wi-Fi 6E dari Intel, ditemani oleh Bluetooth 5. Opsi nirkabel ini sangat kekinian dan akan memberikan pengalaman yang cukup stabil. Untuk I/O sendiri, Acer juga tidak tanggung-tanggung ataupun ragu untuk soal itu juga. Ada dua buah USB Type-C yang sudah support Thunderbolt 4 juga, sehingga display output dan power delivery juga didukung di sini. HDMI 2.1 dengan USB 3.0 Type-A di sebelah kiri, dan di sebelah kanan masih ada satu buah lagi USB 3.0 Type-A juga dengan 3,5 mm combo audio jack. Cuman disayangkan aja nggak ada Ethernet port atau SD card slot di sini. Sambil kita cek ke dalamnya, ada engsel yang cukup solid dan sturdy. Sayangnya belum 180 derajat aja, tapi it's still fine, yang penting cukup durable. Salah satu hal yang langsung caught my attention adalah webcamnya. Nggak jarang dalam segmen setara dengan si Swift 3 OLED ini, kamera yang disematkan cukup noisy dan juga hadir dengan resolusi yang cuman HD aja. Acer membantah itu semua dengan memberikan webcam yang sangat capable dengan resolusi Full HD, lengkap dengan dukungan AI software-nya. TNR atau Temporal Noise Reduction dan Acer Purified Voice akan memberikan kualitas video dan audio yang maksimal dalam operasionalnya si webcam ini. Sebelum ke displaynya, karena gue mau memberikan beberapa props yang lebih panjang untuk si displaynya ini, kita sharingkan dulu beberapa pengalaman inputnya, baik keyboard ataupun touchpad-nya. Keyboard Swift 3 OLED ini, I have to say, merupakan salah satu model keyboard yang paling nyaman di kelasnya. Feels dari tiap keypress-nya, akurasinya, dan juga jarak antara keys-nya saat nyaman digunakan, terutama untuk tugas word processing. Presisi yang dihasilkan sangat pas, dan again, gue pribadi merasa sangat nyaman dengan keyboard ini saat mencoba beberapa waktu mengetik beberapa script dan juga artikel dengan laptop ini di luar. Kemudian ke touchpad-nya, ukurannya juga sudah diperluas oleh Acer, namun salah satu hal yang cukup menarik perhatian adalah opsi material yang digunakan. Dinamakan sebagai Ocean Glass, ini merupakan opsi ramah lingkungan yang dipilih Acer untuk melanjutkan strategi eco-friendly-nya pada laptop ini. Acer Swift 3 OLED ini juga telah dibekali fingerprint scanner yang juga mendukung Windows Hello, yang sudah terintegrasi ke power button-nya langsung, jadi nggak bakal ribet secara terpisah, harus memikirkan di mana untuk mengunlock laptop ini dengan sangat-sangat mudah. Oke, next ke displaynya. Gue bilang tadi ini menjadi segmen yang paling unik dan agak sedikit lebih dalam karena satu hal yang simple. Peralihan teknologi dari IPS panel ke OLED panel. Pemilihan panel OLED sudah cukup umum di ranah smartphone dan gak jarang juga sudah hadir ke mid-ranger di sebuah smartphone. Hanya butuh waktu sebentar untuk akhirnya strategi ini juga dihadirkan ke dalam sebuah laptop yang tergolong masih affordable.
Display dari Swift 3 OLED merupakan layar OLED dengan resolusi 2,8K WQXGA+, 14 inci, dengan color gamut 100% DCI-P3, refresh rate 90Hz dengan response time 1 millisecond, dan juga memiliki fitur-fitur unggulan OLED seperti display HDR True Black 500, rasio kontras 1:1, tingkat kecerahan hingga 500 nits, serta beragam sertifikasi seperti TÜV Rheinland iSafe yang membuat display ini aman dan nyaman di mata untuk jangka waktu yang panjang. Ini baru fiturnya aja dan udah lumayan makan banyak detail. Secara experience, tentunya upgrade OLED ini juga a blessing in a not so disguised manner. Layar OLED memberikan Swift 3 OLED ini benefit yang cukup tinggi untuk konsumsi multimedia. Konten yang dapat dinikmati akan memiliki kontras yang jauh lebih baik dan tentunya cukup memukau baik untuk penikmat sendiri ataupun beramai-ramai dalam sebuah laptop. Nggak cuma multimedia, penggunaannya untuk foto editing misalnya juga akan memberikan output yang nggak kalah dengan display kelas profesional. Content creator akan cukup dimanjakan dengan layar yang hampir borderless dengan screen to body ratio 92% dan rasio layar 16:10, responsif dan memiliki output yang cukup menawan. Kemudian ke spesifikasinya, Acer Swift 3 OLED kali ini sudah dibekali oleh CPU terbaik di kelasnya dengan sertifikasi yang juga tergolong berani, yaitu Intel Evo Platform. Dengan dua buah opsi, di mana keduanya berada di keluarga Intel Core 12 Gen processors, yaitu Intel Core i5 12500H dan juga Intel Core i7 12700H. Terlihat dari kode belakangnya, ini merupakan prosesor H-series dengan TDP 45W. Intel Iris Xe Graphics juga ikut disematkan di sini sebagai iGPU-nya. Kombinasi ini memberikan laptop ini a head start untuk sertifikasi Evo Platform yang sudah cukup unggul. Menemaninya ada SSD 512GB atau 1TB, PCIe Gen 4, NVMe M.2, dan juga RAM 16GB LPDDR5. Yaps, LPDDR5 cukup kencang, tersolder, dan tidak upgradable, but it's not a bad thing. Cara benchmark, laptop ini pun bisa dibilang juga lumayan oke. Cinebench R23 memberikan hasil single core 1516 poin, sedangkan multi-core 7386 poin. 3D Mark Timespy mampu menyentuh angka 1561 poin untuk si Iris Xe-nya, dan terakhir di PC Mark X 5051 poin secara rata-rata. Translasi performanya tergolong cukup oke, termasuk untuk gaming sekalipun. Dua game yang cukup kontras dan langganan kita uji coba yaitu Call of Duty Modern Warfare 2 dan juga Genshin Impact bisa berjalan di sini. COD MW2 merupakan game AAA yang cukup grafik intensif dan demanding, mampu dijalankan dengan rata-rata sekitar 30-an FPS. Bagi entusias, memang ini tergolong cukup rendah, tapi gue pribadi agak kaget karena Iris Xe sudah berhasil mengupgrade dirinya untuk at least playable di sini, yaitu sebuah game AAA yang cukup demanding, bahkan melebihi dari 10-an FPS. Playable dan on some occasion masih bisa dimanfaatkan untuk quick grinding. Genshin Impact yang lebih tidak demanding kalau di setting pole ke kanan berada di rata-rata 20-an FPS. Dan ini berarti kalau kalian mau mengorbankan grafiknya demi bisa main Genshin Impact dengan sangat mulus, 30 FPS lebih seharusnya mudah didapatkan dalam settingan low. Penggunaan lainnya sebagai office work atau word processing tentunya juga masih sangat lancar dan dapat dilahap dengan mudah. Foto editing menggunakan Photoshop dengan beberapa layer juga masih bisa berjalan dengan sangat baik di sini. Apalagi RAM 16GB-nya sudah sangat mumpuni untuk menghandle beberapa tugas multitasking. Tapi gimana soal video editing? Di DaVinci Resolve, render video 3 menit Full HD 1080p membutuhkan waktu 2 menit pas aja, dan untuk video yang sama di 4K berada di 8 menitan. Agak kontras soal kecepatannya memang, tapi still quite capable. Walau bergantung dengan satu buah fan saja, sistem pendinginan dari Swift 3 OLED tergolong cukup berani. Acer bahkan memberikan opsi untuk meningkatkan kinerja fan-nya dengan mode turbo juga melalui shortcut Fn+F. Fan ini menarik udara dingin melalui celah dari keyboard sehingga permukaannya cukup luas untuk menarik udara segar dan membuangnya melalui exhaust di belakang yang tadi sempat kita lihat. Ke dalam bottom covernya dan kita akan melihat heatsink-nya ada 2 buah untuk mengontrol panas pada prosesornya aja. Untuk upgradability, laptop ini masih bisa di-upgrade untuk SSD-nya aja karena RAM-nya sudah tersolder seperti yang tadi gue bilang LPDDR5. Ada satu buah slot M.2 lagi yang masih nganggur dan kalian bisa isikan satu buah stick lagi. Di soal performa baterai, di sini Acer menyematkan 57 Wh baterai dan berdasarkan uji runtime kita mampu bertahan sekitar 6 jam lebih, itu pun belum dalam kondisi habis total. Untuk pengisian ulang daya, power brick yang didapatkan merupakan charger 65W melalui USB Type-C, sehingga kalau kalian sudah punya gen charger yang support PD atau smartphone yang pakai Type-C juga, kalian hanya perlu bawa satu set charger aja dan nggak perlu menambah beban bawaan. Lalu berapa harga yang dibanderol untuk laptop ini? Acer Swift 3 OLED hadir di Indonesia dengan 2 buah SKU. Yang pertama, model dengan Intel Core i5 dibanderol dengan harga 13,499 juta rupiah. Dan yang kedua, Intel Core i7 dibanderol dengan harga 16.499.000 rupiah.
Ini dilengkapi juga dengan Windows 11 Home dan juga Microsoft Office Home and Student 2021. Cukup menarik dan affordable dengan performa yang diberikan, apalagi dengan displaynya yang sudah OLED juga. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek aja detailnya langsung di link di kolom deskripsi ya Goopels. Swift merupakan seri general consumer yang cukup sustain di Acer dengan following yang cukup lumayan. Upgrade dari segi prosesor untuk peningkatan performa yang drastis, apalagi berkat performa Intel Core 12 Gen Family, merupakan salah satu upgrade yang cukup dinanti. Tapi nggak sampai situ aja, Acer memberikan upgrade yang sangat berarti juga, tanpa harus merusak harga dasarnya Swift series yang cukup affordable, yaitu dengan memberikannya display yang kini menggunakan OLED panel. Sudah cukup lama sejak terakhir kita menggunakan Swift 3 dan SF314 atau Swift 3 OLED ini merupakan upgrade yang cukup signifikan yang tidak akan dengan mudah bisa dilewatkan. Performa oke hadir di desain yang elegan minimalis dan juga harga yang cukup ringan bagikan laptopnya sendiri. This is quite a steal dan mungkin menjadikan laptop ini dapat diberikan gelar teman terbaik nggak cuma buat content creator aja, tapi juga general user yang merupakan target audiens utamanya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Goopels. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.